Mungkin itu bisa bilang panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa Iya. ya. Karena mungkin nggak tahu sih, emang mama atau kedua orang tua, mama sih seringnya lihat karena dulu ngefans sama Dude Herlino gitu. Masih pas wafatnya juga ternyata baru tahu pas wafat, makanya udah wafat kan. Heeh. Ternyata nitipin materi lagu sampai sebuku di mejanya itu. Ya mama ngebelain anaknya pengen gitar. Sampai Perdana dia ya, gitar perdana pengen sampai niat dari Sumedang tuh. Dari Sumedang langsung ke Bandung Gus Iwa 3 bulan ditinggalin mama pakai pakai bis kota ke Sumedang bawa gitar, perempuan lagi. Halo, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarki Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita kedatangan tamu kita yang super spesial, Mas Ken Aliansa. Makasih banyak loh Mas Ken, udah datang. Sama-sama. Aduh, kedatangan musisi kita hari ini ya. Insya Allah. Musisi dari Bandung nih Mas. Dari Bandung sih. Justru saya yang berterima kasih Kak Ira. Soalnya apa? Baru pertama kali mungkin ya podcast di sini bahwasanya narasumber itu betul-betul dihiring dan ditunggu gitu. Waduh. Saya kira mau Jakarta kemarin kan, akhirnya ya mereka tim udah beserta Mbak Ira juga dengan terima kasih yang setinggi-tingginya sih. Waduh. Akhirnya coba hadir. Kita yang makasih banget nih Mas Ken mau loh. Mau Bela-belain di Bandung loh. Sampai tadi aja aku dibutin di mobil juga. Keren. Timnya makasih banget. Keren. Thank you Mas Ken. Mas Ken, Sama-sama. pengen ngobrol-ngobrol nih kita sama Mas Boleh, Ken. boleh. Mas Ken tuh dari kapan jadi musisi? Musisi kapan ya? Lebih ke art sih. Cuman kalau untuk lebih musisi awalnya sih emang di seni peran dulu. Di seni Seni peran dulu. awalnya. Kalau musisi mungkin Seni peran itu sebagai pemain peran atau gimana? iya juga, cuman dulunya kan emang school acting. Jadi dari SD juga sih udah dilakuin sama, cuman kan usia ya tetap. Teater atau layar lebar? Masuk juga ke layar lebar sama teater juga. Nah cuman dulu tuh jadi apa ya, mama sama ayah tuh emang betul-betul mendukung di art, di seni itu. Memang mereka juga dari keluarga seni? Cuman kalau ayah sih emang betul-betul orangnya seni gitu. Jadi emang ke Ken mungkin nurunnya, cuman kalau mama tetep pengennya di seni peran. Oke. Di seni peran, jadi emang dua-duanya dijalanin gitu. Nah 2004 lah mulai school acting gitu kan di Camp Entertainment. 2004. 2004 tuh barengan Glenn Alinsky. Oke. Waktu itu Glenn Alinsky. Kalau mungkin istrinya, nah itu role modelnya itu yang calon istrinya, yang sering jadi istrinya Chelsea Olivia Wijaya itu kan, kalau dia itu udah emang benar-benar berkarir dari tahun 2000 udah berkarir, kalau nggak salah di Tuyul dan Bayul kalau nggak salah. Nah role modelnya itu udah Chelsea. Nah cuman kalau untuk si musik tersebut karena mungkin udah terakhir dari ayah, ya itu udah berjalan ya, makanya sampai sekarang juga alhamdulillah Jadi masih terus berjalan. ya. Iya. Menguasai gitu. alat musik tertentu kah atau hampir semua alat musik yang dikuasai? Alhamdulillah kalau untuk alat musik sih Hampir semuanya. semuanya. Wow, luar Semuanya. biasa. Iya. Berarti dari kecil memang sudah terekspos dengan dunia musik. Ayah. Dari Betul, ayah. dari ayah. Terus benar-benar mendalaminya banget kapan tuh Mas? Mendalaminya tuh ketika gagal di acting sih sebetulnya. Jadi dulu tuh 2007 tuh kan lulusan dari Camp Entertainment 2007. Nah di situ tuh ada masuk yang namanya PH screenplay kalau nggak salah atau apa ya, aku takut salah. Nah ke Camp Entertainment 2007 untuk filmnya Candy, yang dulu kalau nggak salah dibintangi sama yang lolos Lucky Perdana, terus Rachel Amanda bintangnya. Nah itu aku gagal di sana sih sebetulnya, hanya blocking kamera aja. Nah akhirnya ya udah itu aku nerusinnya si mama aja ya, pengennya di situ. Nah cuman terah dari musik dari ayah ya terus dilanjut gitu, akhirnya mendalami dari situ gitu. Hanya bakal aja sih Akhirnya jadi fokus Iya, di bener-bener musik. fokus di musik. Oke. Belajar nulis di sana juga gitu. Oke, tapi ada selain dari kegagalan di dunia peran itu sendiri, ada hal lain yang membuat Mas Ken ini pengen banget berkarir di musik kah? Atau memang kayak panggilan jiwa atau Mungkin itu bisa bilang panggilan jiwa ya. panggilan jiwa Iya. ya? Karena mungkin nggak tahu sih, emang mama atau kedua orang tua,
Mama sih seringnya lihat karena dulu ngefans sama Dude Herlino gitu. Tapi ya sering acting, sering cuma aja di rumah gitu kan. Sering ya ngaca-ngaca dilatih sama mama juga. Cuman yang jelas kalau ayah itu emang pengen tetap di musik. Nah, ayah kan dulu jemputnya sama Gomloh ya. Sama Om Gomloh, sama Kus Plus juga gitu kan di sana. Jadi ayah emang betul-betul terhadap di musik. Memang benar-benar di musik ya. Alhasil pas wafatnya juga ternyata baru tahu pas wafat, makanya udah wafat kan. Ternyata nitipin materi lagu sampai sebuku di mejanya itu. Jadi yang sebelum meninggalnya itu satu pekan sebelum meninggalnya tuh ayah nitipin satu lagu diciptakan tahun 80. Aku baru tahu tuh. Tahun 80 itu aku belum hari, aku kan 88 ya. Katanya ini lagu cerita, emang benar-benar kisah nyata. Ayah nembak si mama, pengen dinyanyiin sama anaknya. Aku kan lagi sibuk nulis sama hearing artis, beberapa talent juga. Ya jalan sambil produser dan talent juga kan kayak gitu. Tapi ayah pengen di depan lagi, kamu yang nyanyi, anak aku sendiri. Ya nggak tahu ya, kirain nggak di akhir ayatnya gitu kan. Ini lagunya, ya udah pas ini unik juga gitu lagunya kan. Aku coba garap, ya mungkin waktunya aja gitu kurang tepat ya, ternyata ayahnya baru nggak ada. Nah pas satu lagu kan ya yang dikasih. Nah pas alhasil saya lihat-lihat mejanya, ternyata ada tulisan sebuku gede gini. Warisannya warisan lagu ya. Tapi kan bingung ya, notasinya gimana, hanya lirik aja kan gitu. Hanya satu lagu itu yang ayah kasih gitu. Yang ada notasinya, yang lainnya nggak ada notasi. Nggak ada notasi, cuma lirik aja pada saat itu gitu. Nah itulah ayah gitu kan. Jadi akhirnya satu persatu lagunya itu udah di ini belum? Udah dinotasikan belum? Sudah terrealisasikan belum lirik-liriknya tersebut? Kalau untuk yang satu lagu itu udah kita lagi proses hearing juga. Cuman untuk major label kemarin ada 2 tuh yang mau. Nah itu masih bimbang sih untuk major labelnya, untuk kontraknya. Pilih yang mana? Iya. Itulah untuk singlenya. Cuman ya sayangnya aja itu materi yang lainnya gitu kan. Aja. Luar biasa banget ya. Terus Mas Ken kan terkenal dengan sebagai vokalis ya? Vokalis, ya oke, boleh. Kemarin katanya sempat mau jadi vokalisnya Kafein. Oh, dari mana ya ini infonya? Itu boleh diceritain nggak tuh, gimana ceritanya tuh? Kayaknya dari yang kontranya ya awalnya ya udah tahu. itu soalnya lagi ini ya, heboh ya kayaknya ya. Kayaknya dari brand ini publishing ya udah pada tahu. Jadi gimana ceritanya tuh Mas Ken kalau boleh diceritain tuh? Jadi kan aku udah sebetulnya udah deket banget sih sama mereka gitu, kakak senior aku kan gitu. Apa Kang Kuyud, iya penulis hebat, Kang Benny. Nah, aku pun emang dekat banget sama Kang Rudi kan. Kang Rudi, nah nggak tahu ceritanya pada waktu itu sih sebetulnya. Nggak tahu reason atau apa. Cuman yang jelas aku kan belum pernah nih, maksudnya kita berteman nih kalau untuk di luar juga berteman sama di sosial media juga. Tapi tahu-tahunya ada DM pada waktu itu. Ini infonya tahu dari mana ya? Tahu lah ya, kita tim Hiranki Insight kan bergerak. Oke. Pada waktu itu malam aku lagi ada ke Jogja. Tapi bawa anak juga gitu kan, bawa family juga. Tapi kalau gitar sih selalu dibawa. Nah pada saat itu DM, kan nomor telepon yang mana nggak aktif katanya, yang dikasih ada yang ngasih gitu. Kang Roni kalau nggak salah, Kang Sofit. Nah terus dikasih nomor telepon, ini yang baru, dia nelpon. Nah beliau tuh nelpon bahwasanya kan lagi santai gak? Santai, emang santai banget kan, lagi di hotel waktu itu, lagi rebahan aja. Bisa hafalin nggak lagu Infus apa? Three Doors Down sama The Calling waktu itu. Nah ada yang hafal nggak salah satu lagu dari Kafein? Ya hafal banget lah gitu. Aku suka banget emang lagu-lagu Kafein sama karyanya. Coba dulu voice note segala macam, lu gitar-gitaran aja 5 atau berapa lagu lah. Wah ini panggung nih, udah lama aku gak manggung. Aku kiranya dikasih panggung awalnya, cuma ini challenge aja, nggak tahu aku mau dikasih jadi vokalis kan kayak gitu. Ya udah iseng-iseng gitaran sambil ini aja. Ya udah oke, katanya. Nah udah itu aku follow up segala macam. Ternyata setelah aku dicuekin, saya kira itu bukan buat pencari vokalis. Awalnya buat manggung aja kan gitu. Ya udah aku yang mikirnya stand kayak gimana kayak gitu. Kalau lagu udah hafal semua. Jadi kalau emang betul-betul mau dikasih vokalis, ya maksudnya aku guide dia. Aku guide bahwa ini karakter aku kan kayak gitu. Nah akhirnya ada bocoran lah Kang Rudi bahwa Ken itu dipanggil sebagai vokalisnya. Emang kenapa? Aku kontak langsung Kang Rudi. Kang Rudi kenapa? Enggak, sok aja ngobrol sama anak Kafein. Aku lagi ke Jakarta katanya. Lagi di Om Perdi Tahir kalau nggak salah waktu itu. Posisinya.
lah kenapa kok nggak kumpul semua, aku yang dipanggil kayak gitu kan. Nah udah itu ya ada muncullah beberapa manajemen Dub Stereo kan kayak gitu. Udah aja. Siapa sih eta? Mungkin dari situ ya. Yang mau juga. Siapa sih coba itu? Terus. Malam itu aku bawa anak juga dan niatnya kan kita kumpul-kumpul, sharing, discuss, terus kita ngopi bareng. Panggungnya mana nih kata aku kan kayak gitu. Ya udah sampai akhirnya saya pulang ke rumah, ternyata bocoran dari Kang Roni, kan lu katanya mau dibikin vokalis. Seriusan? Emang Kang Rudi kenapa? Kang, desain enggak? Kata Ken langsung nelfon ke Kang. Enggak. Aku cuma lagi ada proyek baru aja, film, terus sibuk olahraga katanya. Oke, aku jadi bimbang ya. Nah, waktu itu Kang Roni bocorin, enggak, aku beneran ke KPN. Kang, beneran ini KPN lagi butuhin vokalis. Iya sih, cuman kayaknya kita ada manajemen yang masuk, mau dibikin audisi. Nggak usah audisi, aku emang ngefans banget sama vokalis gitu. Seriusan, enggak kayaknya audisi nih. Ya udah kan gimana kalau seandainya Kang Alam juga kan ikut audisi aja. Kayaknya enggak deh. Langsung kan ke Jogja lagi kan, langsung ke Jakarta. Enggak, ya makanya itu mungkin ya kalau seandainya mungkin dari Dubster yang nggak masuk, udah kan ya vokalisnya mungkin itu. Tapi jadi akhirnya diaudisikan. Diaudisikan. Jadi manajemen KPN tadinya emang langsung move dari vokalis sebelumnya. Kita hajar aja karena materi udah banyak banget. Kita langsung gas aja dan momen transisi dari mungkin COVID kemarin udah saatnya gas lagi panggungnya gitu kan. Proyeknya udah banyak banget, makanya langsung nggak ada yang namanya audisi. Cuman ya pinter banget itu kan. Tapi manfaatnya keren banget, KPN sekarang naik lagi gara-gara audisi itu. Alhasil rekan juga Cikin dari Cirebon ya alhamdulillah sebagai vokalisnya. Idola soalnya dulu. Luar biasa ya, bener-bener nih ini politik di dunia musik. Iya. Dub Stereo kayaknya. Wah, siapa tuh? Dub Stereo tuh siapa tuh? Aduh. Terus Mas Ken selama di dunia musik nih achievement apa yang paling berarti lah buat Mas Ken yang dianggap merasa paling this is my achievement gitu. Pertama sih kalau achievement buat saya pribadi terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah memberikan ke ayah, ya ayah mungkin ke Ken karena dari anak yang lainnya nggak ada satupun, bahkan jauh. Dari kakak beradik cuman Ken aja nih yang meneruskan di dunia musik. Betul. Jadi kakak emang di bisnismen, kalau adik sih sebagai guru, suka anak kecil mungkin guruin. Ya Ken aja mungkin yang terjadi di sana. Makanya ayah juga waktu ya itu mau wafatnya juga nitipin materi yang penting lu jujur, jangan ada hal yang mungkin obat-obatan yang kayak gitu yang dilarang sama minuman keras. Nitip aja itu sama wanita itu aja. Itu yang jaga sampai sekarang. Soalnya ini ya sangat dekat dengan dunianya ya. Iya betul. Takutnya kayak gitu, cuman betul-betul supportnya luar biasa. Nah achievement itu tersebut pertama terakhir itu, yang kedua adalah yang mungkin yang relate buat Ken ya. Dulu kan ngegarap jingle-jingle juga kayak gitu. Jadi ada beberapa brand, ada beberapa kadang perbankan juga membutuhkan jingle tersebut. Sempat Persib juga dulu. Bahkan misalkan kayak brand-brand besar sama school sama kampus butuh ini di luar lagu-lagu untuk Prof ya. Nah tapi ini untuk lagu-lagu di luar reguler mungkin jingle-jingle kayak gitu relate banget. Jadi itu emang betul-betul sampai sekarang dipakai. Jadi kan teralumni ya. Terus ya. Iya terus. Nah itu yang relate ke Ken itu emang luar biasa sih, achievement buat Ken sebetulnya. Terus Ken pribadi kan emang sebagai art, ya mungkin seniman ya. Tapi kadang banyak musisi juga yang gak mau ya dibilang. Padahal emang betul-betul udah musisi ya, udah seniman. Tapi kalau dibilang artis kenapa gak mau ya? Mungkin artis lebih ke orang itu kan sekarang kalau kita ngomong artis itu kan sebenarnya artinya seniman. Iya, seniman. Tapi kan mungkin sebagian orang menganggap artis itu adalah artis-artis figurnya gitu loh. Maksudnya dalam arti seni peran lebih banyaknya ya gitu kan. Betul. Mungkin lebih banyaknya seni peran, padahal artis itu kan luas sekali artinya seni, ya bisa artinya seniman apapun, seni peran, seni musik, seni apapun gitu betul. Kan ibaratnya ya gitu. Tapi mungkin orang tuh kalau artis kesannya udah selebriti. Itu kalau selebriti beda halnya ya. Kalau selebriti udah beda halnya, itu public figure sih. Kalau iya Ken mungkin ke art, lebih ke seni. Nah, Ken lah yang diberi terakhir itu. Nah, itu yang relate ke Ken dah. Ken juga kan berjalan maksudnya tuh
buat Ken pribadi, hobi dan passionnya Ken emang di singer, Musik, di penulis lagu, bikin notasi, komposer, dan bahkan nah Ken itu apa senang orangnya berkolab sama siapapun gitu kan. Ya apalagi sama senior-senior kan senang banget gitu kan. Nah yang new aja yang baru-baru ya kan senang banget kalau ada talentnya. Jadi bukan hanya mikirin buat Ken aja gitu kan. Kan selalu mikirin mereka gitu, teman-teman, rekan-rekan yang pengen up, ya kan garap juga. Nah larilah ke coba produserannya itu yang mungkin buat relate ke Ken, achievement tersebut gitu kan. Senang banget lihat rekan yang pengen nyanyi-nyanyi cuman di kamar mandi, pengen punya recording, video klip, dan lain sebagainya, bahkan pengen publish, rilis, dan punya lagu original song, ya Ken sokong gitu di sana. Itu paling Sedang nyanyi dari umur berapa, Ken? Nyanyi mungkin ya dari mulai bicara juga udah nyanyi cuma cuman sebetulnya kalau dulu di sini peran kalau untuk nyanyi sebetulnya bukan apa ya bukan jijik apa ya namanya tuh emang paling males aja jadi kagak mau gitu kalau emang disuruh kata mama kata ayah juga nyanyi ulang tahun apapun itu paling gak mau Paling gak suka? paling gak mau? jadi nyanyi tuh emang tidur sama gitar di kamar aja dari kecil tapi nggak nyanyi gitaran doang gitu maksudnya? Nyanyi nyanyi cuma ya. di kamar kedengar ada ketuk pintu mama udah berhenti. Selumpet mama pun dulu tahu-taunya ya emang udah nulis udah betul-betul fokus ternyata bukan di acting aja gitu nyanyi juga ya ayah yang tahu sebetulnya karena sharing discuss dari kecil sama dan ayah dia juga musisi betul. Ya jadi dia udah bisa lihat nih ini anak gue nih nurun nih kata ya ngajarin gitar segala macam cuman apa ya oh iya boleh ngobrol. Boleh dong, boleh banget. Gitar pertama tuh emang dulu lagi valid banget ya. Aku usianya SD kelas 6 lah mau ke SMA. Pengen banget punya gitar waktu itu ngumpulin cuman mungkin nggak sampai ke sana ya harganya. Nah mama itu saat valid ayah dioperasi. Jadi emang benar-benar drop pada waktu itu. Ayah dioperasi bertahun-tahun. Nah akhirnya mama itu kan ada saudara di Bandung juga ya maksudnya buka restoran segala macam. Uak ya dari Ken. Uak ngasih jadi apa ya? Bukan jelekan saudara juga. Cuman anaknya pengen gitar tapi mama nggak punya untuk beliin. Jadi si Uak tersebut ya udah tapi pinjam dulu mama katanya. Ya adeknya maksudnya. Adek dari si Uak pinjam dulu mama 3 bulan untuk bantuin untuk ngejalanin si restoran tersebut gitu ya mama ngebelain anaknya pengen gitar sampai perdana ya gitar perdana pengen sampai niat dari Sumedang tuh dari Sumedang langsung ke Bandung ke Siwa 3 bulan ditinggalin mama pakai pakai bis kota ke Sumedang bawa gitar perempuan lagi luar biasanya mama itu ya pengorbanan seorang ibu ya iya itu belum bisa ceritain di podcast lain sebetulnya miris ya maksudnya nggak lain pikiran cuman ya itu saya keinget mama demi mendukung cita-cita si anak iya betul ya udah dari situ emang dirawat sampai sekarang sekitarnya masih ada sampai sekarang karena gitu, itu udah ada emosional ini ya ada cerita emosional di balik itu ya ya meskipun udah nggak ada nadanya tapi kan masih bisa diiniin kali. Masih bisa sih. Banyak musisi juga yang pengen diperbaiki karena itu original banget ya. Brand yang oke ya pada saat itu. Emang mahal banget sih gitarnya. 3 bulan. 3 bulan ngumpulin itu kan. Cuman ya udah males itulah pengen udah jadi vintage aja. Iya. Story aja. Wah luar biasa. Berarti dari situlah maksudnya mungkin alhamdulillah sekarang mama pasti seneng banget dong ngeliat Ken sukses jadi musisi gitu kan. Alhamdulillah sih. Ya itulah orang tua. Iya betul. Orang tua. Ya, apalagi yang menyupport kesukaan anaknya, fashion anaknya. Dan ya Ken juga selalu dibiasain sih kalau pulang ke Sumedang kan orang tua di Sumedang sekarang karena menjaga nenek dan juga adek Ken yang guru kan tugasnya di sana Sumedang jadi ikut ke bungsu kalau Ken sekarang standby di Bandung ikut ke bungsu ya itu selalu diajarin dari kecil bahkan kakek juga selalu kalau setiap mudik sampai ke mau berangkat merantau juga selalu ya kayak misalkan nyuci kakinya itu harus ada tersebut tapi di keluarga ini di keluarga Ken aja harus mencuci kaki orang tua segala macam tapi impactnya emang betul-betul luar biasa apapun yang Ken
Jadi kan itu misalkan apa ya, orangnya tuh emang gatal banget gitu kalau nggak berkarya gitu kan. Udah nih habis tahun nih. Misalkan tahun kemarin ya 2023 mau ke 2024. Nah di Desember teh ya walau alam kalau masalah usia ya. Cuman kita kan tetap manusia punya plan ya. 2024 nih mau masuk, dari Januari, Februari, Maret itu udah di-planin. Udah di-planin. Bahkan sampai sekarang juga, sekarang September. Plan masih di Bandung, Jakarta. Oh enggak, akhir September udah Malaysia di schedule kan. Jadi itu udah ditulis di 2023. Padahal belum ada apa-apa tuh saat itu gitu. Maksudnya belum ada maksudnya belum ada discuss untuk collab ya. Belum ada. Cuman sama ini. Cuman kalau untuk discussnya ya kita bukan gitu kan. Ya hasil alhamdulillah berjalan. Luar biasa ya. Nah, ya insya Allah yang September juga untuk produksi di sini di bulan ini. Kalau untuk rilis mungkin di akhir tahunan itu lagu baru nih sama Malaysia. Malaysia major labelnya. Tapi jadi yang namanya art talent ya, artisnya mungkin maksudnya di major label itu kan kontrak ya. Kadang-kadang yang 5 tahun segala macam di omongnya tersebut. Kalau kan itu dipermudah juga. Jadi kan orangnya kan suka bersosialisasi, suka uplink semuanya, link yang kan suka apalagi di bidang ini gitu kan. Jadi kalau major label juga pada pengertian. Jadi kalau yang namanya artis udah satu kotak satu lagu, ya gak bisa kan ke major label lagi kan. Kalau kan ya udah kita kontrak 5 tahun tapi single ya. Maksudnya lagunya, karyanya. Artisnya gak usah dikontrak kan kayak gitu. Jadi kan betul. Misalkan kan kemarin kontrak sama major label, oke, solois. Udah. Nah, kan mau sama major label yang ini juga masih bisa. Asal jangan lagu itu. Betul, asal jangan lagu itu karena itu udah masteringnya udah milik mereka kan gitu. Sama Kem. Nah, bahkan yang Malaysia ini juga bingung kemarin mau masuk karena masih banyak kontrak yang belum kelar gitu kan. Enggak, santai aja kalau ini. Asalkan jangan materi yang itu kata Ken. Oh, ternyata materi baru. Bahkan kalau yang ini rencananya materinya dari sana ngasih. Jadi bukan materi Ken. Ya itu challenge juga buat Ken. Yang ini. Iya betul. Jadi dia yang ngasih pengen jadi kolamnya itu Singapura, Brunei, Malaysia dan Indonesia. Jadi yang 3 negara itu udah up. Ya alhamdulillah Ken yang dari Indonya ya kepilih Ken, dikasih materi ya langsung kontrak di sana. Wow. Hebat. Tapi satu single ya, satu single. Ya tapi kan luar biasa gitu, berarti kan dari Indonesia bisa membawa karyanya ke luar negeri, ya, keluar Indonesia sih. Itu luar biasa banget. Alhamdulillah. Nah kan selain jadi musisi juga sebagai produser ya? Produser. Untuk musik? Untuk musik ya, setelah musik sih, setelah difokusin di musik ya emang kepikiran banget jadi produser. Karena dulu 2007 tersebut pas kita fokus di musik, Om Hari Tasman bahwasanya kan dipercaya sebagai penulis aja waktu itu. Artis-artis besar waktu itu. Cuman ya off the record ya di belakang, hanya khusus aja dan itu berjasa maksudnya berjasa hanya Arfan, ngasih nulis Arfan, ngasih notasi Arfan kayak gitu aja. Nah. Siapa aja tuh musisi yang pernah Ken produseri? Wah itu off the record juga ya. Soalnya itu jual putus sih soalnya kemarin. Jadi nggak boleh nih ya. Cuman pas masuknya kemarin Om Hari Tasman kan udah wafat ya. Udah wafat, bahwasannya itu bukan major label lah yang berpihak karena ada mediator lain. Jadi biasanya kan kemarin juga kita sempat ada kontrak juga. Jadi disangkanya tuh ada satu podcast kemarin yang baru kan di link lain bahwasanya kan bermasalah dengan major label. Padahal enggak. Maksudnya yang bermasalah Ken itu mengenai hak cipta adalah pihak ketiganya, bukan major labelnya. Major label sesuai SOP, MOU berjalan, SPP, SPK segala macam, dana artis dan sebagai penulisnya. Nah pihak ketiganya kan itu ada di bidang apapun ya, ada mediator ya. Maaf ya, calo ya dulu bilangnya. Jadi setelah mereka tahu notasi, misalkan ya udah kita hearing, tahu notasi segala macam. Kalau mereka suka notasi sama liriknya, udah mereka ambil. Ya kan dulu masih bujangan, terus belum tahu hak ekonomi, hak moral apapun itu di musik. Jadi ya siapa yang nggak mau sih ditawarin uang di depan sebagai advan, asalkan lagu itu
dijual putus. Dijual putus sama mereka. Nah tahu-tahu kesini kayak Mario Kacang kemarin kan ya sama ya ceritanya sama Ken jual putus juga. Bro Mario itu kan ngasih ke Afgan ya, yang terima kasih cinta itu sama putus juga. Cuman putus tersebut itu di dalam MOU, dalam artian hak moralnya dapat, hak ekonominya enggak sih, enggak dapat. Cuman yang dapat itu advannya. Nah kalau Ken hak moral nggak dapat, bukan Ken penciptanya, jadi yang lain. Nah hak ekonominya apalagi gitu. Apalagi hak terkait kayak short engineer segala macam begitu nggak ada. Jadi dibeli putus di awal aja gitu, udah selesai. Udah selesai. Jadi saking. Ini pada saat lagu itu viral dan lain-lain, udah tuh. Paling gigit jari aja. Mamah juga kadang nangis-nangis, kok dikasih sih katanya kayak gitu. Padahal udah dibikin soundtrack di film kayak gitu kan segala macam. Tapi ini emang Ken juga kan dapat efeknya, maksudnya Ken juga ada advannya, berterima kasih banyak. Cuman sistemnya kok kayak gitu maksudnya. Iya betul. Betul. Yang membodohi orang yang bodoh. Karena kan lagu musik dan lain-lain itu kan hak karya ya. Betul. Itu kan karya, seharusnya selama karya itu dipakai ya di situ ada nilai ekonominya ada gitu nilai kan. Ekonomi. Sempat kejadian di Malaysia juga kayak gitu. Di Malaysia juga kalau itu enggak sih terbuka MOU segala macam, pencipta kan segala macam. Cuman yang jelas di credit title awalnya. Nah di credit title itu emang gak ada Ken. Pas Ken follow up ternyata jual putus. Ya jual putus berarti kan ada tetap uang, harusnya ada uang masuk ke Ken. Nah setelah tahu Kang Jaki pada saat jual putus itu nggak dibayar? Dibayar tapi berupa advan. Jadi hak moral sama hak ekonomi 50 tahun ke depan. Iya betul nggak ada ekonominya, hak moralnya pun bahkan penciptanya juga udah bukan Ken kayak gitu kan. Ya udahlah begitu. Ya, emang kan belum menguasai itu kan. Ya akhirnya terjunlah di penulis dan ada yang buka juga kan, ada Wami juga yang ngebantu. Oh bahwasanya emang perundangannya kayak gini, ada hak-hak di situ. Besar juga. Nah setelah tahu kemarin garap, nah terakhir Kang Jaki itu mau kayak gitu juga. Kan di Malaysia ya, Malaysia kan bisa nggak produserin artis Indonesia tapi pengen apa ya, pengen religi. Oke boleh deh, asal cover aja semuanya kan. Kalau Ken, ya udah kita kerjasama sama Malaysia. Masih kan hearing di situ tuh ada calon talentanya tuh ada Kang Ray Nenbol yang udah saat hijrah karena kan religi ya lagunya. Kang Ray aku udah kontakkan sama manajemen juga, Kang Sunu sempat Kang Ricci juga mau dimasukin tapi lagi transisi tuh waktu itu transisi di Five Minutes juga sama manggung. Nah akhirnya Kang Jaki lah yang kepake karena lagu tersebut itu katanya nggak mau mendayu segala macam, pengen kayak orasi bukan sih, cuman ya agak high juga. Ya kan bikin materinya tersebut tapi beserta produser juga. Akhirnya ya berat juga sih memproduksi bintang kan. Ya Kang Jaki tahu sendiri, Kang Jaki Kapten. Nah akhirnya pas Ken follow up ternyata kredit udah berjalan semuanya, MOU-nya udah jelas semuanya. Dan alhamdulillah berkat Kang Jaki sebagai artisnya, haknya itu langsung dikeluarin semuanya. Ken ini sebetulnya kayak gini. Berarti selama ini aku dibodoh-bodohin Kang. Jadi ada hak moral kan segala macam. Oh oke, alhamdulillah. Nah itu yang lolos. Kalau Kang Jaki Kapten, kalau nggak ada Kang Jaki aja sebagai talentnya, itu mungkin ya putus juga hak moral. Jadi nggak ngerti juga ya. Bukan tapi disitulah jadi pembelajaran ya ke depannya insya Allah aman-aman. Iya alhamdulillah. Nah setelah itu ya udah. Sekarang kan jadi tambah berani juga gitu kan. Mau hearing artis, talent-talent kemarin ada yang dari The Voice Kids, Indonesian Idol yang pada nggak lolos tapi talentanya besar banget gitu kan. Ya kayak curi-curi aja gitu buat diproduserin. Alhamdulillah nggak ada yang ngulik-ngulik itu si MOU tersebut. Jadi tetap Ken Aliansa penciptanya kayak gitu. Luar biasa. Dari pengalaman sih. Keren. Lu ada proyek terdekat apa Ken dalam waktu dekat ini selain yang di Malaysia itu? Di Malaysia proyek di Indonesia juga ada. Cuman apa ya, kan dulu kan pernah hearing beberapa memproduksi artis baru. Yang terpilih itu 3 artis tersebut. Cuman artisnya tersebut dari singlenya. Nah yang bawain materi Ken dulu, artis tersebut 3 materi tersebut harus dibawain sama penciptanya. Nah itu challenge juga sih buat Ken. Produksi alhamdulillah udah, tinggal nunggu rilisnya. 3 lagu yang terpilih dari major label tersebut yang sempat dibawain sama talent lain gitu. Tapi pengen penciptanya yang di depan.
lucu juga sih. Iya, Baru iya. juga. Jadi pencipta kan biasanya selama ini pencipta tuh nggak kelihatan ya. Iya betul. Jadi kayak recycle ya. Dulu si A kan sebagai penulis aja di belakang kan kayak gitu. Sekarang kebalikan. Betul lah, sekarang si penciptanya. Mungkin Mbak Dewik ya Mbak Dewiknya aja yang nyanyi sekarang. Bukan Agnesnya kan kayak gitu. Nah, challenge juga buat kan oke juga. Nah, dekat-dekat ini mungkin akhir tahun deh barengan untuk rilisnya karena udah tinggal video klip aja. Wes, luar biasa. Insya Allah sukses selalu ya Ken. Minta doanya. Iya, terima kasih banyak loh Ken udah datang ke Hierarki Insight. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana tentang apapun cita-cita sebagai musisi atau apa yang harus dilakukan sebagai musisi atau apapun yang Ken mungkin juga tadi mengenai hak ekonomi dan lain-lain. Silahkan Ken, kalau misalnya ada pesan-pesan untuk teman-teman Hierarki Insight di luar sana. Kalau dari Ken sendiri sih sebetulnya yang paling impact buat Ken pribadi sih bercakup terhadap integritas sama loyalitas. Karena integritas sendiri adalah yang mencakup tentang kepercayaan, kejujuran, dan mempunyai etikat yang sangat tinggi. Itu integritas. Dan loyalitas tersebut adalah kemampuan untuk kesetiaan terhadap apa yang dianut pekerjaan tersebut. Jadi buat rekan-rekan yang Ken alamin sih, mohon jagalah integritas dan loyalitas, maka dari itu kamu akan menjadi orang yang berkualitas. Wih, keren. Terima kasih banyak Ken, thank you banget udah datang ke Hierarki Insight. Terima kasih banyak, kita dapat insight banyak nih tentang musik. Apa ini? Aku lagi launching juga sih. Wah, sama Dangki Production. Dapat kaos, yeay. Terima kasih Ken, thank you banget ya Ken ya. Terima kasih teman-teman Hierarki Insight yang sudah menonton. Mudah-mudahan mendapatkan banyak insight tentang bagaimana menjadi musisi, bagaimana membuat lagu, dan bagaimana hak-hak seorang musisi. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di Hierarki Insight berikutnya. Bye.